Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat memasuki hari baru di akhir pekan saat ini, Sabtu 28 Mei 2022. Kita bersama-sama akan memasuki doa pagi pada saat ini. Karena itu, mari bersama-sama menyiapkan hati kita memasuki doa pagi kali ini. Mari kita berdoa. Ketika kami boleh bangun di pagi ini, menikmati anugerah-Mu yang besar, dapat bernafas, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami tahu ini adalah mukjizat-Mu. Karena itu kami sungguh bersyukur Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar ini. Kami boleh mengawali hari baru di akhir pekan ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kami boleh meletakkan segala apa yang kami rasakan di hadapan-Mu. Karena itu bersamalah dalam doa pagi kami sampai dengan selesainya nanti. Di tengah-tengah kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami, agar jangan kehendak kami manusia yang terjadi, tapi semata-mata karena kami dengar-dengaran akan suara Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Ampuni segala kekurangan dan dosa yang kami lakukan. Dan hanya di dalam nama Sang Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita naikkan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Leksionari bacaan kita pada saat ini dari Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Yang demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya berharap kabar kita hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meragukan atau ragu-ragu
Itu adalah sikap wajar kita sebagai manusia. Segala sesuatu diragukan, bahkan mungkin segala tentang Tuhan kadang kita meragukan. Benar nggak ya ini kehendak Tuhan? Benar nggak sih Tuhan itu ada? Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, namun keraguan itu sebenarnya juga memiliki dampak yang baik. Karena ketika orang ragu, orang akan kemudian mencari tahu, orang bertanya, orang mencari jawab supaya ia mendapatkan kepastian atas apa yang ia ragukan itu. Nah, begitu juga yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada berkarya di tengah-tengah dunia. Jika banyak orang itu mempertanyakan tentang Yesus, benar nggak dia itu Mesias? Benar nggak Yesus itu Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh anak Allah? Nah, di tengah-tengah orang banyak yang meragukan tentang Gusti Yesus, Yohanes justru bersaksi tentang Yesus. Yohanes memberikan kesaksian yang pasti, yang memberikan kepastian bagi banyak orang. Apa yang diyakini oleh Yohanes kemudian dibagikan kepada banyak orang dengan harapan bahwa orang yang mendengar kesaksian Yohanes, dia akan memiliki keyakinan, memiliki iman yang sama teguhnya dengan yang dimiliki oleh Yohanes. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita, setidaknya bagi Yohanes ada dua hal yang beberapa kali diulang oleh Yohanes. Dua hal itu adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal yang diungkapkan oleh Yohanes, kasih karunia dan kebenaran, itu sebenarnya adalah sifat ilahi yang diberitakan kepada umat Allah sejak zaman Musa. Kasih setia atau juga kasih karunia dan kebenaran Allah dinyatakan sendiri oleh Allah kepada manusia sejak Musa. Ini adalah ungkapan yang menjelaskan tentang Allah yang sesungguhnya, Allah yang menjalankan perjanjiannya dengan tepat. Ia adalah Allah yang penuh dengan kasih, Ia Allah yang penuh dengan kesetiaan, serta Ia adalah Allah yang adil dan benar dalam bertindak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, segala sifat Allah yang mulia itu, yang diberitakan sejak zaman Musa, itu tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh manusia. Karena manusia tidak bisa langsung merasakan kehadiran Allah yang nyata. Bahkan dalam cerita perjanjian lama seringkali diungkapkan kehadiran Allah itu tidak bisa langsung dihadapi oleh manusia. Kemuliaan Allah itu menyilaukan mata. Ada jarak yang cukup jauh antara manusia dengan Allah, dengan kemuliaan Allah. Namun, ketika Allah datang ke dunia, Allah hadir ke dunia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Yohanes diungkapkan itu adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka sejak saat itu manusia bisa merasakan Allah yang hadir. Manusia bisa merasakan dengan utuh segala yang ilahi itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ilahi itu menjadi manusia. Yang ilahi itu diam dan tinggal di antara kita. Jadi sekali lagi, kemuliaan Allah yang sebelumnya tidak bisa didekati oleh manusia, Allah yang kudus yang tidak bisa didekati oleh manusia, kehadirannya yang selalu menyilaukan mata, sejak Yesus hadir, kini menjadi dekat dengan manusia. Allah yang maha kuasa dan kudus itu hadir di tengah-tengah manusia dalam kesederhanaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu dalam diri Yesus genap segala tentang Allah. Maka memiliki Yesus dalam hidup kita, memiliki Gusti Yesus dalam hidup kita, ini adalah sebuah anugerah dan kesukacitaan yang besar. Karena oleh Dialah kita itu beroleh kasih karunia demi kasih karunia.
Itu kepastian dan kebenaran yang diungkapkan oleh Yohanes. Bersama dengan Dia, bersama dengan Yesus yang kita miliki, maka kehidupan ini bisa dijalani dengan damai, dengan sukacita, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jadi apalagi yang kurang bagi orang-orang yang memiliki Sang Kristus? Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengingat, memperhatikan peristiwa Yesus lahir, Yesus hidup dan berkarya, sampai dengan Dia sengsara, mati, dibangkitkan, dan Dia naik ke surga, yang baru saja kita peringati, maka sejatinya semua itu menggambarkan bahwa segala yang ilahi itu pada akhirnya bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dialami oleh manusia dengan utuh, begitu dekat, begitu nyata. Nah, bukankah ini adalah karunia yang besar? Manusia yang adalah ciptaannya, manusia yang terbatas, penuh dengan kekurangan, bisa mengalami kehadiran Allah, bisa merasa dekat dengan Allah yang hidup dan kudus. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, panggilan bagi kita adalah mari terus menyediakan diri kita untuk ditinggali, didiami oleh Sang Kristus sendiri. Karena sebenarnya kalau Sang Kristus diam dan tinggal dalam hidup kita, mau sebesar apapun tantangan dan persoalan, Dia yang ilahi itu menyatakan kasih karunia dan kebenarannya. Karena itu mari di tengah-tengah bulan kesaksian dan pelayanan, kita juga membagikan dan menyaksikan kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat kesetiaan kita untuk menjadi murid dan saksinya. Melalui kesediaan kita, ketangguhan kita untuk menghadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Dan mari terus mendasari setiap karya kita dengan doa, karena itulah kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu di pagi hari ini. Sapaan firman-Mu kiranya menguatkan kami untuk terus merasakan kehadiran-Mu yang dekat dan nyata dalam hidup. Engkau yang terus terlibat, menyatakan kasih karunia dan kebenaran-Mu di tengah kehidupan kami di dunia yang penuh dengan tantangan. Bersamalah dengan setiap orang yang terus berjuang, mengatasi segala pergumulan hidup, baik pribadi, keluarga, dalam pekerjaan maupun dimanapun mereka berada. Tuhan menerangi setiap pribadi dan setiap keluarga dalam menghadapi pergumulan agar mampu keluar sebagai pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap orang yang di waktu-waktu ini tengah menghadapi berbagai kesulitan, kasih-Mu tetap menguatkan dan menolong. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kekuatan dan berkat-Mu, menjamah dengan tangan kudus-Mu, agar saudara-saudara kami ini merasakan kesembuhan dan kekuatan. Engkau menilik satu persatu dimanapun mereka berada. Dan kami menyerahkan di hadapan Tuhan anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan, mereka yang mempersiapkan masa depannya, mereka yang menghadapi ujian, menyelesaikan tugas akhir. Hikmat yang daripada-Mu akan menguatkan, memampukan mereka berjuang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai persekutuan di GKJW Jemaat Bondowoso. Tuhan memimpin dan memandu perjalanan gereja ini agar terus mampu menjadi mitra Tuhan untuk melayani. Berkati renovasi gedung gereja yang terus berlangsung, berkati persiapan unduh-unduh, berkati kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan. Biarlah segala sesuatu yang kami rencanakan dan programkan menjadi sarana kami bertumbuh dalam iman dan persekutuan. Segala kebutuhan dana yang kami perlukan, kiranya Tuhan mencukupkan melalui setiap orang yang Tuhan pakai sebagai jalan berkat. Kami menyerahkan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan melalui pemimpin bangsa kami,
Biarlah hikmat Tuhan memandu agar apa yang diputuskan dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Warga negara Tuhan berikan berkat dan tuntunan agar terus mampu membangun persaudaraan di tengah-tengah Indonesia yang berbineka dan berkarya untuk kebaikan dimanapun ditempatkan. Kami berdoa untuk keamanan, kesehatan kami semua. Lindungilah kami dari segala hal yang buruk. Pandemi yang kami hadapi ini kiranya segera berlalu. Hidup persekutuan kami kembali dipulihkan. Kami semua ada dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang belum kami minta, tapi kiranya setiap permohonan pribadi yang terungkap kepadamu, sungguh-sungguh Engkau dengarkan. Mohon ampun jikalau ada yang kurang berkenan dalam doa pagi kami kali ini. Kami serahkan sepenuhnya hidup perjalanan kami hanya dalam iman dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari terus bertumbuh dalam sukacita untuk mengikut Tuhan dengan setia. Kita akan melanjutkan aktivitas kita di akhir pekan ini, dan biarlah kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita bersama-sama akan mengakhiri dengan pujian seperti rusa merindukan sungai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian doa pagi kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini, dan kita bertemu kembali dalam doa pagi pada Sabtu pekan depan melalui media Zoom. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.